Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar teman-teman pada siang hari ini? Semoga teman-teman saya temui selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam keadaan ceria tentunya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bentuk waktu future tense yang tidak menggunakan kata kerja. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana pola dan cara untuk membuat kalimat dalam bentuk future tense atau bentuk waktu masa akan datang yang menggunakan kata kerja. Dan pada video kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang bagaimana pola dan bagaimana cara untuk membuat kalimat dalam bentuk waktu masa akan datang atau future tense dengan tidak menggunakan kata kerja. Future tense yang tidak menggunakan kata kerja. Akan tetapi seperti biasa, saya ingin kembali mengingatkan teman-teman untuk membantu mengembangkan channel Kursus Beruga ini dengan tidak lupa menekan tombol like dan tombol subscribe, dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak melewatkan video-video berikutnya mengenai materi-materi menarik lainnya tentang materi-materi pembelajaran bahasa Inggris. Baik teman-teman, kita langsung saja membahas tentang bentuk waktu masa akan datang atau future tense yang tidak berkata kerja. Future tense yang tidak berkata kerja, pola pembuatan kalimatnya menggunakan subjek ditambah will, kemudian kita tambahkan be terlebih dahulu, baru kita letakkan adjektif yang disimbolkan dengan a. Adjektif ini kata sifat, kemudian and, noun, kata benda, kemudian yang terakhir adverb atau keterangan. Kita tulis saja biar teman-teman tidak kesulitan memahami tentang istilah-istilah ini. Kata benda, kemudian keterangan. Baik teman-teman, ini rumus positifnya. Lalu bagaimana dengan pola atau rumus untuk membuat kalimat negatif? Pola kalimat negatif adalah subjek ditambah will, kemudian not-nya kita sisipkan di tengah di antara will dan be. Nah, begini pola pembuatan untuk kalimat negatif future tense yang tidak berkata kerja. Bukan will be not, tetapi will not lalu kita taruhkan be. Jadi not-nya kita sisipkan di antara will dan be. Menjadi will not be, kemudian baru kita letakkan kata sifat yang disingkat dengan adjektif, kata benda yang disingkat dengan noun, kemudian keterangan yang disingkat dengan adverb. Demikian teman-teman. Lalu bagaimana dengan pola pembuatan kalimat tanya atau kalimat interrogatif? Polanya adalah will ditambah subjek, ditambah dengan be, kemudian terakhir kita letakkan ana. Untuk dimaklumi oleh rekan-rekan atau teman-teman yang sedang belajar bahasa Inggris, bahwa bentuk waktu future tense atau masa akan datang yang tidak menggunakan kata kerja ini biasanya digunakan dengan kalimat syarat atau kalimat pengandaian. Sekali lagi, kalimat dalam bentuk future tense yang tidak berkata kerja ini sering dan biasanya digunakan bersamaan dengan sebuah kalimat pengandaian atau kalimat syarat yang ditandai dengan adanya kata if. Contohnya teman-teman, biar kita bisa memahami materi ini dengan baik. Jika kamu rajin belajar, kamu akan pintar. Ya, demikian teman-teman. Kamu akan pintar. Di sini ada kata akan, berarti kalimatnya harus ditulis dalam bentuk future tense. Dan di sini ada kata sifat, berarti
kita akan menulis dan menerjemahkan kalimat ini ke dalam bentuk waktu future yang tidak berkata kerja. Rumusnya yang di atas, teman-teman. Kemudian kalimat yang di atas seperti yang saya telah jelaskan tadi adalah kalimat syarat atau kalimat pengandaian yang ditandai dengan adanya kata jika. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja terjemahkan kalimat ini. Jika, bahasa Inggrisnya if, kamu, you, rajin belajar, bahasa Inggrisnya adalah study hard, kamu akan pintar. Kita fokus di sini. Kamu akan pintar. Kamu akan pintar berbentuk waktu future karena ada kata akan. Akan adalah will. Akan tetapi di sini kalimatnya tidak menggunakan kata kerja. Kalimat ini menggunakan kata sifat. Kamu akan pintar. Pintar adalah kata sifat. Sehingga kalimat ini kita kategorikan sebagai kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Dan kita akan membuat kalimat ini menggunakan rumus future tense yang tidak berkata kerja. Ini rumusnya, teman-teman. Langsung saja kita bahasa Inggriskan. Kamu akan pintar. You will. Lalu kita taruh be. Kemudian pintar, bahasa Inggrisnya adalah clever. Clever atau smart, sinonimnya. Demikian, teman-teman, cara untuk membuat kalimat menggunakan bentuk waktu future tense yang tidak menggunakan kata kerja. Bagaimana dengan bentuk negatifnya? Misalnya, contoh negatifnya kita buat saja di sini. Kita buat saja di sini. Kamu tidak akan pintar jika kamu malas. Kita fokus pada kalimat kamu tidak akan pintar. Ada kata akan. Berarti kalimatnya future tense. Karena salah satu ciri dari bentuk waktu future tense adalah ada kata akan. Jika ada kata akan, maka sudah dipastikan kalimat itu berbentuk waktu future tense. Kemudian ada kata tidak yang mencirikan bahwa kalimat ini negatif. Sehingga kita akan membuat kalimat ini menggunakan rumus negatif. Kemudian ada kata pintar, kata sifat. Kata sifat berarti kalimat ini tidak menggunakan kata kerja. Berarti, teman-teman, kita akan membuat kalimat dalam bentuk future, dalam bentuk negatif, dan tidak menggunakan kata kerja. Dan ini rumus pembuatannya. Sehingga, kamu tidak akan pintar, bahasa Inggrisnya adalah kamu, you, tidak akan, will not. Sebelum kita taruh kata pintar, kita taruh be dulu, be smart. Langsung saja, jika kamu, if you, kalimat ini juga tidak menggunakan kata kerja, sehingga kalimat ini harus menggunakan to be. If you are lazy. Demikian, teman-teman, cara untuk membuat kalimat negatif dalam bentuk future tense yang tidak menggunakan kata kerja. Lalu bagaimana dengan contoh kalimat tanya atau interrogatifnya? Kita buat saja contoh sederhana, misalnya begini. Apakah saya akan kaya jika saya bekerja keras? Baik, kita fokus pada kalimat apakah saya akan kaya. Kalimatnya menggunakan kata akan, berarti ini ciri dari bentuk waktu future tense. Kemudian ada kata apakah, berarti kita akan membuat kalimat interrogatif. Dan tidak ada kata kerja di sini, berarti kalimatnya tidak menggunakan kata kerja. Sehingga bisa kita katakan, kita akan membuat kalimat dalam bentuk future yang berbentuk interrogatif dan tidak menggunakan kata kerja. Sehingga bahasa Inggrisnya adalah will I be rich. Sesuai dengan polanya, kita taruh dulu will, kemudian subjeknya I, kita taruh be, kemudian kata sifatnya rich. Kemudian langsung saja kita terjemahkan kalimat di bawah. If I work hard. Bekerja keras, bahasa Inggrisnya work hard. Jika saya bekerja keras. Demikian, teman-teman, contoh cara membuat kalimat menggunakan bentuk waktu future tense yang tidak berkata kerja. Saya harap teman-teman selalu mempedomani
setiap pola-pola atau rumus yang saya tuliskan ketika akan membuat kalimat. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa ketika teman-teman ingin berinteraksi dengan saya, silakan menulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin merequest materi-materi selanjutnya yang akan kita bahas pada video-video saya berikutnya, jangan lupa pula untuk menulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.